Salve sahabat-sahabat Katolikku. Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga hari ini berkat Tuhan bagi kita untuk sehat walafiat selalu, rohani, jasmani, jiwa, tempat dan kita, dan biarlah kita mampu untuk mendengarkan sabda dan firman Tuhan dan tekun melakukannya di dalam hidup kita. Bagi yang sedang sakit atau yang sedang tidak enak badan, semoga berkat Tuhan dan kasih sayangnya memulihkan kembali kesehatannya. Hari ini saya ajak kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang salib Kristus yang saya ambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai dengan 45. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan tanda kemenangan kita dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak memahaminya dan mereka tidak berani menanyakannya arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Hari ini kita merenungkan tentang salib Kristus. Nubuatan Nabi Simeon kepada bayi Yesus ketika Bunda Maria mempersembahkan bayi Yesus ke dalam bait Allah itu sungguh terjadi. Di dalam Lukas bab 2 ayat 34, Simeon berkata, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan." Hari ini di dalam Injil Lukas menceritakan bahwa ketika Yesus menubuatkan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia untuk dibunuh pada kayu salib. Seperti kita dengar tadi dalam Lukas bab 9 ayat 44, para murid tidak memahami nubuat Yesus tersebut. Karena menurut mereka, tidak mungkin anak manusia akan mengalami nasib malang seperti itu. Mereka tidak mengerti mengapa Allah mengutus Yesus Sang Mesias sebagai hamba yang menderita bagi semua orang. Para murid juga orang banyak memimpikan datangnya Sang Mesias dalam kejayaan seperti seorang raja. Inilah impian, makna seorang Mesias bagi orang-orang Yahudi. Demikian pun bagi para murid Yesus pada waktu itu. Mereka memimpikan seorang raja yang datang dengan kuasa penuh, memberikan mereka hidup dalam susu dan madu, dan mengusir penjajahan Romawi dari tanah Israel. Maka pernyataan Yesus itu sangat mengejutkan banyak orang. Dan terjadi pertentangan yang sangat besar di antara mereka. Di satu pihak, perkataan dan perbuatan Yesus sangat sesuai dengan harapan dan mimpi banyak orang di Israel. Karya agung Yesus dalam kehidupan sehari-hari di tengah bangsa Yahudi sungguh nyata. Mujizat-mujizat besar terus disaksikan langsung oleh orang-orang Yahudi yang hidup pada saat itu. Perkataannya lemah lembut, penuh kasih dan sayang, penuh wibawa. Tidak ada yang perlu diragukan dalam diri Yesus. Dialah Sang Mesias. Sebagai seorang pemimpin besar atau guru yang dikagumi oleh banyak orang di tanah Israel, juga para muridnya, konsep bahwa Yesus harus menderita dan dibunuh tidak ada dalam benak pikiran mereka.
tidak ada dalam pikiran para murid juga secara khususnya. Bagaimana orang yang begitu hebat, baik hati, bagaimana dia akan mengalami nasib malang seperti itu. Di lain sisi, Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus menderita, bahkan diserahkan untuk dibunuh di salib. Yesus menegaskan jalannya adalah jalan derita, jalan salib. Jalan yang tentu bertentangan dengan pikiran banyak orang Yahudi yang sangat mencintai dia, termasuk para muridnya sendiri. Dengan menyatakan diri anak manusia harus menderita, Yesus ingin mengatakan kepada para murid, penderitaan salib itu tidak bisa dipisahkan dari seorang murid Kristus. Barang siapa ingin mencapai kebahagiaan dalam hidupnya, tak ada jalan lain selain jalan perjuangan, jalan salib. Para murid yang ingin merasakan kemenangan dalam hidupnya harus menapaki jalan derita, yaitu jalan salib seperti sang guru mereka. Itu peristiwa dan situasi kondisi pada Yesus dan pada muridnya serta orang-orang Yahudi pada saat itu. Bagaimana dengan kita murid Kristus di zaman now? Dalam hidup ini, kita juga ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika ada peristiwa terjadi di luar keinginan kita seringkali tidak bisa menerimanya. Seperti halnya yang dialami oleh para murid Yesus. Mereka tidak bisa menerima kenyataan pahit akan nasib sang guru mereka. Akan tetapi, justru di balik peristiwa pahit yang kita alami, ada kemuliaan Tuhan siap menunggu dan menanti kita. Kalau memang penderitaan kita satukan dengan penderitaan salib Kristus. Karena itu jangan memikul salib sendiri. Pikulah salibmu bersama salib Kristus. Penderitaan Jumat Agung, itulah salib Kristus. Jumat Agung adalah hari di mana salib yang ditegakkan di atas Bukit Kalvari. Salib Kristus itu adalah sumber keselamatan kita. Tetapi mungkin Anda berkata, penderitaan saya sehari-hari, seminggu belum selesai, sebulan belum selesai, bahkan setahun, bertahun-tahun, tidak pernah akan hilang di dalam hidup saya ini. Gimanakah Yesus yang menyelamatkan saya? Adilkan Tuhan. Padahal penderitaan Jumat Agung, penderitaan salib, itu hanya 1 hari 1 malam. Saya menderita begitu lama. Begitukah keadilan Tuhan dalam hidup saya? Banyak orang bertanya, banyak orang malu, banyak orang menggerutu di hadapan Tuhan dalam penderitaan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus itu Allah Maha Suci. Yesus tanpa dosa, tanpa salah. Yesus itu Maha Kuasa. Yesus memiliki power yang luar biasa untuk mengalahkan siapa saja di hadapannya. Apalagi hanya serdadu berpentung di zaman itu. Tetapi itu tidak dilaksanakan oleh Yesus. Karena derita salib, derita Jumat Agung adalah sebuah penderitaan untuk penebusan dosa umat manusia. Lalu kita bertanya, siapa kita ini? Yesus derita dan sesaranya untuk menebus umat manusia. Lalu siapa kita ini?
Dosa siapa yang kita menderita? Salah siapa karena kita menderita? Siapa yang menyebabkan kita menderita? Ada apa kita menggerutu kepada Tuhan? Kita punya hak apa untuk memarahi Tuhan, mencaci maki Tuhan? Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, sebagai murid Kristus tidak ada jalan lain. Penderitaan kita harus kita satukan dengan penderitaan salib. Kita tidak boleh putus asa dalam penderitaan kita, sejauh manapun penderitaan itu. Sebab Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap kesulitan kita. Kalau kita tahu bahwa kita adalah anak-anaknya, kalau kita tahu, sadar bahwa kita adalah muridnya yang Dia kasih. Gusti Allah mboten sare. Allah tidak pernah tidur atas penderitaan ada. Itulah pepatah Jawa. Memang kadang kita merasa bahwa Jumat Agung bagi kita itu terlalu lama. Kita menderita terlalu lama. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat. Ingat saudara, kalau kita menderita dan kita satukan dengan salib penderitaan Kristus, kita satukan dengan penderitaan Jumat Agung. Jangan pernah lupa saudaraku. Kalau ada Jumat Agung, maka ada Minggu Kebangkitan, maka ada Paskah kemenangan setelah Jumat Agung. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, jantung hidup iman kita adalah wafat, salib, dan kebangkitan Tuhan serta kedatangannya pada waktu pengadilan umat manusia di pengadilan terakhir. Itulah jantung kehidupan iman kita. Salib, wafat, kebangkitan, dan kedatangannya yang kedua. Jangan pernah takut, jangan pernah putus asa. Maka sabda Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita untuk setia mengikuti jalan salib Kristus sampai kepada puncak Gunung Golgota. Puncak di mana kita akan berdiri di sana dan mendengungkan pujian haleluya menggema ke seluruh dunia. Salib Kristus adalah tanda kemenangan kita. Salib Kristus adalah tanda keselamatan kita. Sebelum mengakhiri renungan singkat ini, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi singkat di mana saya mendahului dengan sebuah pepatah Latin kuno. Inter vepres rose nascuntur. Saya ulangi. Inter vepres rose nascuntur. Ada seorang remaja ganteng membeli sebuah bunga mawar yang indah, warna merah atau warna putih, yang sangat indah. Dia memetik bunga mawar dan dia membawa untuk menghadiahkan kepada gadis pujaannya, gadis impiannya. Dan ketika gadis itu menerima, begitu bahagianya dia mencium bunga mawar itu. Begitu indahnya, tanda lambang cinta dari sang kekasih, pemuda yang ganteng ini. Mereka begitu bahagia dengan mawar, sekuntum mawar yang indah. Tapi tahukah saudara, tahukah Bapak Ibu, bahwa mawar itu dipetik, berkembang, berbunga, mawar itu mekar di tengah duri-duri yang panjang. Mawar yang indah itu berada di tengah duri-duri yang panjang. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, itulah salib Kristus. Salib kegagalan total bagi dunia ketika di atas puncak Gunung Golgota jam 3 sore, hari Jumat Agung. Dunia tertawa karena gagal total sang Maharaja di atas segala raja. Tapi apakah dunia tahu bahwa itulah titik awal kemenangan, kebahagiaan kita. Itulah titik awal keselamatan kita. Mawar berkembang di tengah duri, salib berbunga, bahagia, sukacita kita berbunga di tengah salib yang hina, di antara paku yang kejam yang menembus
tangan dan kaki Sang Mesias. Inter vepres rose nas kuntur. Di tengah penderitaan itulah bahagia, sukacita kita peroleh dalam salib Kristus. Di tengah duri-duri yang tajam itulah mawar indah itu berbunga, mekar, indah, dan menyebarkan semabrak harumnya sebagai tanda cinta dua sejoli yang saling jatuh cinta. Semoga salib Kristus selalu menjadi tanda kemenangan kita. Semoga salib Kristus selalu menjadi tanda keselamatan kita. Amin. Berkat Tuhan selalu menyertai kita.